Salam jemaat terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dalam renungan Light of Revival hari ini. Firman Tuhan yang akan kita renungkan terambil dalam Injil Markus pasal 1 ayat 30 dan ayat 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Kepedulian Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memperhatikan konteks dari bacaan ini mengisahkan tentang pelayanan Yesus kepada ibu mertua Petrus, di mana pada saat itu Yesus pergi mengunjungi rumah daripada Petrus dan Andreas, dan di sana ibu mertua Simon atau ibu mertua Simon Petrus ini sementara mengalami sakit demam, dan ketika mereka menyampaikan kepada Yesus datang dan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus ini. Nah, saudara terkasih, kalau kita perhatikan dari pelayanan Yesus ini, terlihat ada satu pola dari pelayanan Yesus, di mana pelayanan Yesus ini adalah pelayanan yang menyeluruh, atau yang kita kenal saat ini pelayanan secara holistik. Artinya Yesus bukan hanya melayani secara rohani saja di dalam memberitakan Injil, mengajar orang tentang iman Kristen, tetapi juga dia menyembuhkan mereka yang sakit secara jasmani. Contoh lain yang bisa kita lihat ketika Yesus mengajar banyak orang seharian, dan pada waktu malam dia berkata kepada murid-muridnya supaya memberi mereka, orang-orang banyak ini, makan. Dan itu terjadi. Dia mengajar mereka, tapi dia tahu bahwa orang-orang yang datang ini sudah seharian mengikuti dia, dan tentunya mereka lapar secara jasmani, mereka butuh makan. Dan saat itu Yesus memberi makan kepada mereka. Saudara, ini pola yang luar biasa yang Yesus tunjukkan di dalam pelayanan bagi kita orang percaya, bagi kita sebagai gereja. Apa yang kita bisa petik di sini dari pelayanan Yesus? Sebagai gereja, pola yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita adalah pelayanan yang menyeluruh, pelayanan yang holistik. Bukan saja kita memberitakan Injil, mengajarkan tentang kebenaran, tetapi juga kita peduli terhadap kebutuhan jasmani daripada jemaat yang kita layani. Gereja Tuhan izinkan hadir di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah orang Kristen, supaya menjawab bukan saja kebutuhan rohani jemaat, tetapi juga kebutuhan jasmani jemaat. Kita juga belajar dari Yesus adalah sikap peduli terhadap orang lain. Banyak kali kita, sering kali yang kita pedulikan siapa orang yang kita layani. Ketika kita melayani, kita memilih siapa orang yang mau kita layani. Tapi Yesus tidak demikian. Siapapun dia layani. Mulai dari orang sakit secara jasmani sampai sakit secara rohani. Semuanya dia layani tanpa dia memandang siapa mereka. Maukah kita memiliki sikap peduli terhadap orang lain? Sudahkah kita meneladani teladan Yesus? Sudahkah kita peduli terhadap orang-orang di sekitar kita? Sudahkah kita mengulurkan tangan untuk membantu orang-orang yang kita peduli? Biarlah renungan ini menjadi bahan refleksi bagi kita di hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajar kami di dalam hidup ini sebagai orang-orang percaya, supaya kami peduli seperti Yesus peduli. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan dan mendorong kami supaya kami menjadi orang Kristen yang aktif seperti Yesus. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudara terkasih, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.